Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felista Joycelyn Kurniawan dari Fakultas Psikologi dengan NIM 705220251 dari kelas F. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Psikologi Positif dengan dosen Bu Bianca sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu positif psikologi. Menurut Seligman, psikologi positif adalah sebuah studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengoptimalkan fungsi manusia melalui pengembangan diri yang lebih positif lagi. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow ini merupakan seorang psikolog dari Amerika dan dia juga adalah orang pertama yang menemukan Maslow Hierarchy of Needs. Jadi di sini yang pertama itu ada self-actualization, yaitu desire to become the most that one can be. Kemudian ada esteem, yang merupakan ada respect, self-esteem, status, recognition, strength, and freedom. Kemudian ada love and belonging. Ini merupakan ada friendship, intimacy, family, sense of connection. Dan yang keempat ada safety needs, yaitu personal security, employment, resources, health, and property. Kemudian ada physiological needs, yaitu air, water, food, shelter, sleep, clothing, and reproduction. Jadi, untuk seseorang agar bisa mencapai self-actualization, mereka harus berangkat dari bawah, yaitu dari physiological needs. Karena physiological needs ini merupakan kebutuhan dasar semua orang. Semua orang pasti butuh hal ini. Jika kebutuhan physiological needs sudah terpenuhi, mereka mungkin akan naik ke safety needs. Jika sudah terpenuhi lagi, mungkin akan ke love and belonging. Jika sudah terpenuhi lagi, maka akan ke esteem, dan pada akhirnya baru mereka bisa mencapai self-actualization. Kemudian saya akan menjelaskan tentang PERMA. PERMA ini merupakan positive emotions, engagement, relationship, meaning, and achievement. Yang pertama ada positive emotions. Emosi positif ini adalah sebuah emosi yang menghadirkan perasaan positif. Positive emotions ini bisa terjadi jika diri kita senang, bahagia, dan lain sebagainya. Lalu kenapa positive emotions ini merupakan suatu hal yang penting? Pertama, karena mereka mengarah untuk melihat lebih banyak peluang dan fleksibilitas yang besar dalam pemikiran kita. Yang kedua, karena mereka membangun sumber daya psikologis, fisik, dan intelektual. Ketiga, karena mereka membatalkan emosi fisik dan negative emotions. Dan yang terakhir, yang keempat, karena mereka membantu kita untuk bangkit dari masa lalu. Saya sebelumnya juga akan menjelaskan tentang perbedaan positive emotions dan negative emotions. Positive emotions ini dapat meningkatkan atau mengembangkan kebaikan agar kualitas hidup bisa menjadi lebih baik dengan positive emotions. Positive emotions ini juga menjadi prasyarat untuk growing and flourishing. Selain itu juga positive emotions berfungsi untuk membangun pola interaksi yang berguna dan supaya agar kita menjadi lebih kreatif. Sedangkan negative emotions di satu sisi ada baiknya karena negative emotions ini diperlukan untuk bertahan hidup, untuk memproses sebuah ancaman, untuk menyelamatkan diri, untuk menyempitkan atensi. Namun jika negative emotions ini berlebihan, maka akan membuat seorang individu menjadi seseorang yang narsistik dan defensif. Oke, kemudian positive emotions dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada past, dibagi menjadi gratitude, niat baik orang lain, perbuatan baik, pengorbanan, and moral motivator. Kemudian ada juga forgiveness, di mana kita tidak menghindari orang yang menyakiti kita, tidak ingin balas dendam, dan meningkatnya belas kasih yang ada dalam diri kita. Kemudian ada present. Present ini dibagi menjadi flow, di mana flow ini adalah momen yang membahagiakan ketika kita dapat mengerjakan hal yang kita sukai karena kita dapat mengerahkan seluruh bakat yang ada dalam diri kita untuk hal tersebut. Kedua ada mindfulness. Mindfulness ini berarti kita menyadari apa yang sedang dikerjakan dan memberikan perhatian secara sengaja kepada hal tersebut. Dan yang ketiga ada future, dibagi menjadi optimism, yang berarti kita harus optimis dengan segala hal yang kita lakukan sekarang agar bisa mencapai masa depan yang diinginkan. Selain itu ada juga hope. Hope itu harapan yang merupakan aspek penting yang perlu kita ingat terus-menerus dalam otak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang engagement.
Engagement ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu vigor. Vigor ini mempunyai indikator tingkat energi, kesungguhan dalam bekerja, kegigihan, dan ketekunan. Yang kedua adalah dedication. Dedication ini mempunyai indikator pengorbanan tenaga, pikiran, antusiasme, dan kebanggaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada absorption, di mana ini mempunyai indikator konsentrasi, serius, dan menikmati pekerjaan. Kemudian saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu relationship. Relationship ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada active and constructive, di mana ini mengambil minat yang otentik dan mengelaborasikan pengalamannya kepada orang-orang. Kemudian ada passive and constructive, ini mengganggu, tidak mendukung, dan membiarkan sebuah percakapan itu gagal. Yang ketiga ada active and destructive, di mana ini meminimalkan acara dan hanya berfokus pada hal-hal yang negatif dalam acara tersebut. Yang keempat ada passive and destructive, merupakan mengabaikan sebuah acara dan mengubah arah pembicaraan ke topik lain. Dan yang sebelumnya ketiga, dan ini adalah yang keempat, itu meaningful life. Meaningful life ada making meaning, bisa dengan appreciable benefit finding, contohnya dengan adversity ke prosperity, atau attribution sense making, dari contohnya ada God's plan. Dan metode-metode research-nya bisa juga dengan interview or narrative. Kemudian yang kelima ada achievement. Achievement ini adalah sebuah pencapaian atas tujuan yang kita inginkan. Hal ini bisa berupa hal kecil ataupun hal besar. Jika kelima aspek PERMA ini sudah terpenuhi, maka seseorang akan mencapai flourishing. Flourishing sendiri adalah level kesejahteraan mental yang sangat tinggi, dan ini berarti mental seorang individu itu sehat. Kemudian saya akan masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Hai, dari kecil saya suka banget sama yang namanya seni, terutama seni musik. Selain itu, saya juga suka dengan hal-hal yang berbau psikologi. Alat musik yang pertama kali saya mainkan adalah piano. Hal ini bermula ketika mami saya memasukkan saya ke tempat les piano. Setelah itu, saya mulai belajar gitar di pelajaran musik saat sekolah dasar. Saya juga belajar untuk memainkan biola saat SMP. Selain memainkan alat musik, saya juga suka banget dengar lagu. Saat mendengar lagu-lagu baru, saya sering kepikiran untuk membuat cover dengan gitar sambil nyanyi. Dan hal ini masih berlanjut hingga sekarang. Saya senang sekali karena memiliki keluarga yang amat suportif. Mereka mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan selama itu masih berada di jalan yang benar. Saya juga bersyukur dan bangga sekali pada diri saya karena saya bisa membuat cover dari lagu yang saya suka. Sedihnya, saya sekarang memang sudah tidak les musik lagi dan berhenti saat saya SMP. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan saya untuk bisa terus berkembang dan meningkatkan skill musik saya. Saya terkadang juga menonton video dari YouTube atau membaca artikel dari Google agar saya mendapatkan wawasan baru tentang alat musik. Saya juga beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memainkan gitar dalam komunitas kecil dan di sekolah saat ada acara-acara tertentu. Karena adik saya yang paling kecil tidak terlalu bisa bermain alat musik, maka saya dengan senang hati mengajarinya agar dia juga ke depannya dapat memainkan alat musik, terutama gitar. Sekarang kondisi saya yang sedang berkuliah di Universitas Tarumanagara. Namun di sela-sela jadwal kuliah dan tugas yang padat, saya masih dapat melakukan hobi saya ini walaupun terkadang merasa sangat capek. Karena dunia perkuliahan, memainkan musik atau mendengarkan musik adalah hal yang benar-benar saya sukai. Maka dari itu, saya tidak keberatan jika ada yang meminta saya untuk memainkan musik di sebuah acara. Saya pernah beberapa kali mengisi acara formal dan mendapatkan imbalan yang bisa saya gunakan untuk membeli makan dan jajan sehari-hari agar tidak bergantung dengan orang tua. Selain itu, saat SD saya juga pernah memenangkan lomba band bersama dengan teman-teman saya dulu. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya, walaupun kejadiannya sudah sangat lama. Saya merasa saya tidak akan bisa sampai di titik ini jika saya tidak terus latihan saat sudah keluar dari tempat les dan juga tidak mendapat dukungan dari orang tua. Kemudian saya akan menganalisis studi kasus saya berdasarkan 15 terms PERMA. Yang pertama ada figure, di mana saya memiliki ketekunan dalam bidang seni, terutama seni musik. Yang kedua, dedication, di mana saya sangat antusias dan juga mengorbankan banyak waktu untuk latihan. Ketiga, ada absorption, di mana saya cukup bangga dengan kehidupan saya yang sekarang sebagai mahasiswa dan masih bisa menjalankan hobi saya, yaitu bermain musik. Keempat, positive relationship, di mana orang tua dan lingkungan sekitar saya yang mendukung saya, yang membuat hal ini menjadi sebuah relasi yang positif.
Kelima ada positive emotions, di mana saya benar-benar merasa bangga atas apa yang bisa saya lakukan hingga hari ini. Yang keenam ada skill variety, yaitu kemampuan saya yang berada dalam bidang seni musik. Ketujuh ada self-actualization, saya masih terus berlatih dan mengembangkan kemampuan bermain alat musik walaupun sudah keluar dari tempat les. Kedelapan ada achievement, di mana saya berhasil memenangkan lomba band. Kesembilan ada flourishing, di mana saya merasa sangat bahagia sekarang karena bisa melakukan hal yang disuka dan mendapatkan dukungan yang positif dari orang-orang sekitar. Kesepuluh ada love and belonging, di mana orang tua yang selalu mendukung saya dari belakang. Dan juga adik-adik saya. Ke-11 ada self-regulation, di mana saya dapat membagi waktu saya untuk kuliah dan bermain musik. Ke-12 job satisfaction, saya sangat senang dapat mengisi acara-acara orang. Ketiga ada physiological needs, di mana saya mendapatkan imbalan dari mengisi acara, dan imbalan tersebut dapat saya gunakan untuk beli makanan yang saya sukai dan sebagai bentuk self-reward. Ke-14 ada esteem needs. Esteem needs ini saya bersyukur karena teman-teman dan orang tua dapat melihat potensi yang ada dalam diri saya. Dan yang ke-15 yang terakhir, maaf ada sedikit typo, yaitu saya berani mencoba untuk melakukan hobi saya di tengah-tengah perkuliahan yang cukup sibuk. Sekian hal-hal yang ingin saya sampaikan. Dengan ini saya berharap saya dapat memenuhi nilai ujian tengah semester psikologi positif. Sekian dari saya, dan terima kasih.